Pada tanggal 18 Juli 2012, secara resmi Institut Peradaban berdiri. Pendirian ini diawali dengan kepedulian para tokoh besar seperti almarhum Profesor Dr. Salim Said, Profesor Dr. Jimli Asidiki, Dr. Haji Burhanuddin Abdullah, Kiai Haji Masdar Farid Al-Masudi, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto, Marsekal TNI Purnawirawan Capi Hakim, almarhum Komjen Polisi Profesor Dr. Faruk Muhammad dan Muhammad Ihsan Lulemba. Dari diskusi panjang mereka dan keprihatinan melihat kondisi Indonesia saat itu, bahkan sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 yang harusnya menjadi momentum jembatan emas perjalanan bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih tinggi, belum juga bisa terwujud. Ada banyak hal yang harus dievaluasi lebih mendalam. Inilah yang mencetus lahirnya Institut Peradaban. Sebagaimana Roma tidak dibangun dalam satu malam, pada tumbuhnya berbagai sistem demokrasi di Indonesia menimbulkan kajian tentang pentingnya membangun peradaban tinggi di tengah masyarakat. Fondasi intelektual yang tercipta akan menjadi dasar lahirnya kebijakan yang lebih relevan dalam membangun sebuah negara besar. Ini sesuai dengan moto Institut Peradaban, mencerahkan dan mencerdaskan. Tidak adanya landasan pemikiran yang kuat dan mendalam, segala bentuk pembangunan hanya akan berdiri di atas fondasi rapuh yang mudah ambruk digoyang dinamika zaman. Untuk itu, Institut Peradaban aktif berperan menyumbangkan beragam hasil karya kolaborasi dengan banyak tokoh besar di negeri ini. Institut Peradaban tidak menawarkan masa lalu sebagai nostalgia, tetapi sebagai sumber energi intelektual untuk menatap masa depan Indonesia secara berdaulat. Selamat datang kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA. Selamat datang kami juga ucapkan kepada Wakil Presiden RI ke-11, Profesor Dr. Haji Budiono, BSc, MEC. Selamat datang untuk Ketua dan Pembina Yayasan Institut Peradaban, Bapak Dr. Dipo Alam, MEA, dan Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki, SH.MH. Dan tentunya selamat datang untuk founder CT Corp, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Khairul Tanjung, MBA. Serta tidak lupa kami ucapkan kepada menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih, para tamu undangan dari Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat, dan para undangan yang terhormat. Dan hadirin yang terhormat, acara selanjutnya pidato sambutan dari Ketua Institut Peradaban yang akan disampaikan oleh Dr. Dipo Alam, MEA. Kepada Bapak Dipo Alam kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dunia hari ini memang tengah berada di ambang bahaya kemanusiaan. Ketegangan geopolitik tidak lagi bersifat regional, melainkan telah menjadi rangkaian konflik yang pecah di berbagai kawasan. Sebulan yang lalu, saat kami datang kepada Pak SBY untuk membahas acara ini, situasi yang kami bahas baru sampai dijual beli serangan militer India, Pakistan, serta serangan provokatif Israel kepada Iran. Titiknya masih cukup jauh dari negara kita. Tapi sejak seminggu yang lalu, kita menyaksikan
bara konflik itu sudah sampai di perbatasan Kamboja dan Thailand. Berbagai dinamika tadi dalam kacamata Institut Peradaban telah mengarah pada bahaya ancaman eksistensial peradaban manusia. Kita tahu, jika konflik berskala besar benar-benar meletus, melibatkan negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir, maka tidak ada satupun bangsa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Melalui sejarah, kita sebenarnya telah belajar bahwa dialog dan kerjasama merupakan fondasi kemajuan peradaban dunia. Maka untuk mencegah ancaman kerusakan tadi, narasi dialog harus dilantangkan. Dan itulah maksud Institut Peradaban menggelar acara hari ini. Kami sengaja mengundang Pak SBY untuk bicara hari ini karena selama menjabat, beliau telah berpengalaman menyelesaikan sejumlah konflik, baik di dalam negeri maupun di kawasan. Hari ini kita berharap Pak SBY bisa membagikan insight-nya mengenai situasi yang kita hadapi, sekaligus bisa berperan sebagai salah satu juru bicara perdamaian dari Asia Tenggara. Melalui forum ini, kami ingin mengirim pesan bahwa masih ada ruang untuk merajut dialog. Masih ada cahaya untuk menerangi kegelapan konflik. Jangan biarkan perang dan kehancuran menjadi takdir. Biarkanlah dialog menjadi pilihan agar peradaban yang telah kita bangun selama ini bisa diwariskan. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum menutup sambutan ini, sebagai Ketua Yayasan Institut Peradaban, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kami ingin berterima kasih kepada Bapak Khairul Tanjung, City Corp, yang telah berkenan menyediakan tempat dan memfasilitasi acara ini. Terima kasih kepada Bapak Laksamana TNI Purnawiran Ahmad Sucipto yang telah bekerja keras mengontak our military friends, ini bahasanya Pak Cip, sehingga Institut Peradaban akhirnya bisa menyajikan acara ini kepada Bapak Ibu semua. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa seperti PT PAL, Utama Karya, PNM, Pelindo, PLN, dan Agus Danon yang telah ikut berpartisipasi mendukung kegiatan Institut Peradaban. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang terhormat, kita akan masuk ke acara inti dari pertemuan kita pada pagi hari ini, yakni diskusi pidato peradaban yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Dinopati Jalal MA, dan kami persilakan untuk Bapak Dr. Dinopati Jalal MA untuk naik ke atas. Pak SBY is the 6th president of
Indonesia. Yeah. And he presided what was termed, not by me or by any of the government officials, as the golden decade of Indonesia. This was coined by the World Economic Forum when President SBY ended his term. President SBY was a military career. He has an excellent military career, and he became known as a reformist general. He was known to be an architect of the military reforms towards the end of the Suharto order in the late 1990s. President Yudhoyono was also known as a foreign policy president. He was very active in engaging Indonesia on the world stage. And I can attest to a number of his initiatives. He presided over the ASEAN Charter, which has become a key document for ASEAN's progression into the region and the world stage. He is also, this is not well known, he is also one of the architects of the G20. Yeah, and how do I know this? Because there was, there was a debate whether or not there should be a G9, G11, or G13. But Pak SBY, together with President George Bush and the Prime Minister of Australia, really pushed hard that it should be G20, not G13 or G11. How do I know this? Because I was the one who was connecting the calls as an operator, right? So he was definitely one of the architects of the G20. You all know about the SDG, Sustainable Development Goals. Now it's a global platform that everybody aspires to. Pak SBY was one of the 3 architects of the SDG appointed by the UN Secretary General. You can give a big hand on that as well. But with all this, Pak SBY is really a truly beloved national figure in Indonesia, respected statesman in the region and in Asia and the world. And I think I'm not biased, but I do think that the years that he led Indonesia, 2004, 2014, is really one of the best years in the modern day Indonesia. So with all that, I would like to invite Pak SBY to the stage and to deliver his speech on the world disorder and the future of civilization. Let's give a big hand to Pak SBY. Pertanyaan pertama yang menjadi dasar pidato ini adalah, mengapa kita perlu bicara lagi tentang peradaban? Apa pula yang dimaksud dengan peradaban? Peradaban dalam pengertian umum adalah manifestasi tertinggi dari pencapaian manusia. Ia bukan hanya soal bangunan megah atau kemajuan teknologi, tetapi mencakup keseluruhan tatanan kehidupan, mulai dari nilai-nilai atau values, ilmu, seni, sistem sosial maksud saya,
hingga tata kelola politik dan hubungan antar bangsa. Peradaban adalah ekspresi dari akal budi manusia dalam membentuk dunia tempat kita hidup secara bersama dan lintas generasi. Para sejarawan mencatat, tak ada satupun peradaban yang pernah abadi. Mereka muncul, berjaya, dan pada akhirnya mengalami kemunduran atau bahkan lenyap dari muka bumi. Pertanyaannya adalah, mengapa ini bisa terjadi? Dan lebih penting lagi, bagaimana peradaban yang kita bangun hari ini tidak mengalami nasib yang sama di masa depan. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka lagi lembaran-lembaran sejarah, sekaligus menyimak pemikiran para tokoh yang telah merenungi dinamika peradaban secara mendalam. Mari kita mulai dari Arnold Toynbee, sejarawan Inggris yang terkenal dengan karyanya A Study of History. Toynbee mempelajari dan menyimpulkan, civilization do not die by murder, but by suicide. Maksudnya, peradaban tidak runtuh karena faktor eksternal semata, melainkan karena kegagalannya dalam merespons tantangan. Ketika suatu peradaban tidak mampu memberikan respon kreatif terhadap krisis atau ancaman yang dihadapinya, entah itu bencana alam, perang, ketimpangan sosial, atau stagnasi moral, maka perlahan-lahan ia akan kehilangan vitalitasnya dan mulai runtuh dari dalam, from within. Ajaran Toynbee juga mengingatkan bahwa peradaban bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis, penuh gerak dan pencarian makna. Toynbee mengatakan, civilization is a movement and not a condition, a voyage and not a harbor. Sementara itu, Ibnu Khaldun, filsuf dan sejarawan Muslim abad ke-14 dalam Muqaddimah, menyampaikan bahwa peradaban lahir dan tumbuh dari solidaritas kelompok asabiyah yang kuat, namun akan mengalami kemunduran ketika penguasanya menjadi korup, masyarakatnya malas, dan nilai-nilai spiritualnya luntur. Bagi Ibnu Khaldun, masa keemasan peradaban selalu berganti dengan masa kemunduran ketika kekuasaan tidak lagi dilandasi moralitas dan tanggung jawab. Dalam konteks inilah muncul keprihatinan bahwa kadangkala yang memegang kekuasaan belum pernah belajar bagaimana menjadi warga yang taat. Pemimpin yang baik ketika dipimpin juga harus menjadi warga yang baik. Fulton Sheen, seorang teolog terkenal di Amerika Serikat, mengatakan, civilization is always in danger when those who have never learned to obey are given the right to command. Ini dangerous. Satu abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absolut. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan bumi.
Pandangan-pandangan ini mendapat konfirmasi dalam analisis modern. Jared Diamond dalam Collapse, bukunya, pemikirannya berjudul Collapse, memetakan 5 faktor utama keruntuhan peradaban masa lalu, yaitu, mari kita camkan baik-baik, yang membuat peradaban jatuh. Pertama, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan tetangga, yang dimaksudkan peperangan, berkurangnya mitra dagang, hati-hati dalam mengelola perdagangan internasional, dan respon internal yang buruk terhadap krisis. Diamond menekankan bahwa peradaban tidak jatuh karena tantangan itu sendiri, tetapi karena kegagalan untuk belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu dianjurkan dalam abad 21 yang begini dinamis, kita harus bisa beradaptasi, to adapt and to adjust, to change ourselves for the better. Kita menyaksikan langsung bagaimana kegagalan tersebut menghadirkan kehancuran nyata atas sebuah peradaban. George Orwell, seorang sastrawan Inggris, mengingatkan kita, to walk through the ruined cities of Germany is to feel an actual doubt about the continuity of civilization. Ungkapan ini tentu berangkat dan memori buruk ketika yang bersangkutan menyaksikan puing-puing kehancuran di akhir Perang Dunia Kedua di Jerman. Begitu kesimpulannya. Kalau kita menyaksikan dan menjelajahi kehancuran dan penderitaan manusia yang sangat ekstrim di Gaza, Palestina sekarang ini, kita menyimpulkan hal yang sama, the death of civilization. Hari ini sejumlah pemikir kontemporer juga memperingatkan kita. Francis Fukuyama yang pernah menulis The End of History, kini merevisi pandangannya. Ia menyadari bahwa demokrasi liberal tidak otomatis unggul. Ia bisa mundur bila tak mampu merespon populisme, ketimpangan, dan kemerosotan kepercayaan publik. Itu kata-kata Francis Fukuyama. Secara pribadi saya mengenal Francis Fukuyama, tokoh pemikir dan penulis terkenal di dunia ini. Bahkan 2 bulan yang lalu, hampir 2,5 jam saya berdiskusi dengan yang bersangkutan di Stanford University, California, tentang situasi dunia yang tidak menentu, penuh chaos dan disorder. Yuval Harari dalam Homo Deus dan 21st Lesson for the 21st Century mengatakan bahwa peradaban modern menghadapi risiko baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Apa itu? Hadirnya kecerdasan buatan, disinformasi digital, dan ancaman seperti krisis iklim dan senjata biologis. Harari mengatakan, saya kutip, "We are now powerful enough to destroy our entire civilization, but not wise enough to control our own powers." It is about power, how to use of power, and how to control the powers. Sangat fundamental, terjadi di seluruh belahan dunia. Ini tentu mengingatkan para pemimpin dunia, baik pemimpin politik, pemimpin bisnis, maupun pemimpin apapun. Jangan bermain-main dengan kekuasaan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ingat, power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Begitu yang diingatkan oleh Lord Acton. Jadi, saudara-saudara, sejarah dan pemikiran para tokoh peradaban tadi memberi kita pelajaran penting. Bahwa daya tahan peradaban bukan ditentukan oleh kejayaan atau senjata, tetapi oleh kematangan nilai, ketangguhan sosial, dan kapasitas untuk beradaptasi secara cerdas
dan bermoral. Mereka yang bertahan bukanlah yang paling kuat secara fisik, tapi yang paling mampu mengelola perubahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh produser film Star Trek, bagi yang suka menonton film itu, Gene Roddenberry, dia mengatakan, the strength of a civilization is not measured by its ability to fight wars, untuk berperang, but rather by its ability to prevent them, untuk mencegah perang itu justru. Bahwa ketahanan sebuah peradaban bukanlah terletak pada kekuatan senjata atau kebesaran angkatan bersenjata, melainkan pada kemampuan mencegah perang itu sendiri. Saya pribadi pernah bertempur di medan Timur Timur selama hampir 5 tahun, sebagai komandan peleton, sebagai komandan kompi, dan sebagai komandan batalion. Ketika berpangkat brigadir jenderal, saya mengemban tugas sebagai peacekeeper di Bosnia, di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan semua yang kami miliki sebagai pemimpin militer, para jenderal Laksamana Marsaka juga merasakan itu semua. Kalau masih ada jalan damai untuk tegaknya Sang Merah Putih, kami akan memilih jalan damai itu. Mengapa? Mengapa? Kami, para jenderal, sangat mengetahui harga mahal yang harus dibayar dalam sebuah peperangan, termasuk beban negara untuk membiayai mesin peperangan yang besar dan bisa berlangsung sangat lama. Ketika saya mengemban amanah untuk memimpin Indonesia, saya juga mengutamakan pendekatan politik dan diplomasi. Saya kira teman-teman masih ingat dulu, Presiden itu bukan hanya Commander in Chief, tetapi juga Diplomat in Chief. Kecuali taruhannya adalah kedaulatan dan keutuhan teritori Indonesia, kepentingan nasional yang paling tinggi, maka sejauh mungkin persengketaan diselesaikan secara non-perang. Saya bersumpah waktu itu tidak ingin menjadi war-like leader, pemimpin yang mudah sekali berperang dan gemar berperang. Karena sejatinya, there is no war-like people. Bangsa manapun lebih senang damai dibandingkan negaranya terlibat dalam peperangan. Pemimpin, ini berlaku pada pemimpin manapun di dunia sekarang ini, harus bersedia menurunkan egonya, menurunkan ambisinya. Ingat bangsa dan negaranya, ingat dunianya. Ketika saya memimpin Indonesia pada tahun 2004 dan sampai dengan 2014, saya berusaha. I tried to do my best untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kebebasan sipil. Karena saya meyakini bahwa tanpa demokrasi yang sehat, keadilan tidak akan lahir. Dan tanpa keadilan, peradaban tidak akan bertahan. Bapak Ibu yang, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 1 abad ini juga kita melihat bagaimana arus besar peradaban dunia berdampak langsung pada Indonesia. Pertama, globalisasi ekonomi. Kita menjadi bagian dari sistem perdagangan dan perekonomian dunia. Namun yang rentan terhadap krisis global seperti krisis keuangan Asia 1997 dan krisis global pada tahun 2008. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan media sosial mengubah cara berpikir, berinteraksi, bahkan berpolitik kita. Sekitar tahun 2009 saya berkunjung ke Kuala Lumpur, bertemu dengan sahabat saya Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Beliau baru wafat beberapa saat yang lalu. Waktu itu he lost the election, beliau kalah dalam pemilunya.
menyampaikan kepada saya, Pak SBY, saya terlambat menyadari the power of social media, the power of internet. Ternyata politik pun kalau kita mengabaikan urusan internet dan media sosial ini, kita kalah, kita tidak sukses. Beliau dengan jujur menyampaikan itu, apalagi sekarang 2025 ini. Kita menyaksikan bagaimana informasi yang cepat bisa membentuk opini publik dalam hitungan menit, namun juga memicu polarisasi sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Itu tentang teknologi, informasi dan komunikasi. Ketiga, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Indonesia adalah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, namun juga salah satu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, dari banjir, kekeringan, naiknya permukaan laut, hingga kebakaran hutan. Keempat, pergeseran nilai dan budaya. Generasi muda Indonesia kini tumbuh dalam dunia yang jauh lebih terbuka, namun juga lebih tidak pasti. Mereka berhadapan dengan banjir informasi, tantangan identitas, dan krisis makna. Disinilah pentingnya pendidikan karakter, spiritualitas, dan nilai kebangsaan dalam membentuk arah peradaban masa depan. Hadirin sekalian, jadi apa pelajaran yang bisa kita tarik dari 1 abad terakhir ini? Pertama, bahwa perubahan adalah keniscayaan dan hanya bangsa yang adaptif yang akan bertahan. Kedua, bahwa nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan solidaritas tetap relevan, bahkan di tengah perubahan teknologi yang luar biasa. Ketiga, bahwa Indonesia harus terus aktif di pentas global, bukan sekedar sebagai pengikut, bukan hanya menonton, bukan pasif dan bersikap masa bodoh, tetapi kita harus menjadi kontributor bagi peradaban dunia. Kita telah melewati 1 abad yang penuh ujian, namun juga penuh pencapaian. Kita sekarang ini berdiri di gerbang abad baru. Dan dalam bagian berikutnya, saya akan mengajak saudara semua untuk membayangkan bagaimana rupa peradaban dunia dan Indonesia 100 tahun ke depan, khususnya abad 21 dewasa ini. Apakah kita akan menyaksikan renaissance baru umat manusia, atau justru kejatuhan akibat kegagalan kita sendiri? Saudara-saudara, setelah kita memahami bahwa peradaban bukan hanya tentang sejarah, melainkan tentang masa depan umat manusia, kini mari kita hadapi kenyataan yang sedang berlangsung di hadapan kita. Apa saja tantangan dan peluang yang menyertai zaman ini, awal abad 21 ini, yang bisa menentukan arah peradaban kita ke depan. Abad 21, kalau kita masih ingat, dibuka dengan gegap gempitanya harapan. Ada semacam rising expectation yang luar biasa. Perang dingin telah usai, demokrasi menyebar, dan globalisasi menjadi janji kesejahteraan universal. Namun tak berselang lama, satu demi satu badai datang menyadarkan kita, dunia ini ternyata belum selesai dengan dirinya sendiri. Berbagai tantangan datang menghadang, meskipun di balik tantangan selalu tersimpan peluang. Pertama, kembali krisis lingkungan dan krisis iklim. Kita tahu bahwa dalam sejarah banyak peradaban besar yang runtuh karena kegagalan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Hari ini kita dihadapkan pada krisis yang jauh lebih besar dan berskala global, yaitu krisis iklim. Not only climate change, tapi juga climate crisis.
suhu bumi telah meningkat 1,1 derajat Celcius dibandingkan era praindustri dulu. Kadar CO2 meningkat tajam 2,8 part per million atau ppm hanya dalam waktu setahun. Sisa kuota karbon dunia tinggal 200 gigaton yang bisa habis dalam 1 dekade dalam waktu 10 tahun jika tidak ditekan secara drastis. Jika kita gagal mengatasi ini, bukan hanya satu bangsa atau satu wilayah yang akan terdampak. Seluruh umat manusia akan menghadapi bencana sistemik, kekeringan panjang, kenaikan air laut, krisis pangan, dan migrasi besar-besaran. Inilah tantangan yang belum pernah terjadi dalam skala seperti ini. If we fail untuk membuat dunia sebelum tahun 2060, if we fail membuat Indonesia sebelum tahun 2060 menjadi net zero world, net zero Indonesia, selebihnya gelap. Ini real, bukan fiksi. Politisi harus percaya kepada scientist. Urusan climate change must be guided by science, not by politics. Namun di sini pula lah peluangnya. Jika dunia bersatu untuk transisi energi bersih, restorasi ekosistem, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan, maka kita bisa menyelamatkan peradaban dari kehancuran ekologis. Kedua, ketimpangan global dan kemajuan yang tidak merata. Good news-nya, ekonomi global tumbuh dengan baik. Sekarang ini, GDP dunia mencapai 111 triliun dolar Amerika Serikat. Indonesia sendiri menempati posisi penting. GDP kita sekarang sebesar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Kawasan ASEAN 10 dengan manusia 700 juta menyumbang sekitar 4 triliun dolar Amerika Serikat. Good news. Bad news-nya adalah kenyataannya kemiskinan dan ketimpangan masih menyelimuti sebagian besar dunia. Every day ada 838 juta orang yang pada malam hari tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena lapar, karena tidak makan. Di ASEAN sendiri ada 88,3 juta jiwa masih tergolong miskin. Di Indonesia, sekitar 24 juta orang hidup dalam kemiskinan. Ini bukan sekedar tantangan sosial ekonomi. Ini adalah krisis keadilan global. Di satu sisi kita melihat miliarder berlomba-lomba pergi ke ruang angkasa. Di sisi lain, jutaan manusia masih berjuang untuk bisa makan sehari-harinya. Makan 2-3 kali sehari. Jika ketimpangan ini dibiarkan, ia akan memicu instabilitas sosial, ekstremisme, bahkan konflik antar kelas. Tapi jika ditangani dengan baik, melalui ekonomi yang inklusif, pajak yang lebih adil, pendidikan dan akses digital yang merata, maka kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan baru dalam peradaban kita. Dalam konteks inilah kita dapat merenungkan gagasan Sun Yat-sen, bahwa mungkin sudah saatnya, kata Sun Yat-sen, kita mencari jalan tengah dalam sistem ekonomi dunia, agar daya cipta kapitalisme juga mengangkat keadilan sosial. Ini luar biasa pemikiran beliau pada saat itu. Saya quote, "It is my idea to make capitalism create socialism in China, so that these two economic forces of human evolution will work side by side in future civilization." Mendiang Deng Xiaoping setelah memimpin Tiongkok after Mao Zedong mengembangkan lebih lanjut. Kita masih ingat beliau mengadopsi pasar market ekonomi,
ya, ekonomi pasar disambungkan dengan sosial, dikenal sebagai ekonomi pasar sosial. Kata Deng Xiaoping, tidak peduli warna kucing seperti apa, yang penting bisa menangkap tikus. Pemikiran yang mendahului zamannya, dan itulah yang memulai the rising of Chinese economy setelah jatuh pada era Mao Zedong. Analog dengan itu, sejak saya memimpin Indonesia hingga saat ini, saya selalu berpikir dan menyuruh tak perlu dunia hancur karena konflik ideologi yang berlebih-lebihan. Sebenarnya, ini saya kira banyak ahli filsafat, ahli sejarah, ahli ideologi, ada Romo Magnes Suseno ada di sini. Sebenarnya benturan antara kapitalisme dan sosialisme, kapitalisme on the one hand, sosialisme komunisme on the other hand, sudah mengalami bulan madu. That's my own perspective. Kedua ideologi yang ratusan tahun membelah dunia itu sudah saling menyapa, berbagi dan berkompromi. Muncul sekarang the third way, jalan ketiga, jalan tengah yang saling memberi dan menerima antara kapitalisme dengan sosialisme, take and give. Dunia sosialis komunis telah memberikan ruang untuk sebuah ekonomi pasar. Contohnya Tiongkok tadi, yang membuat ekonomi tidak harus jatuh dan bangkrut because it's not efficient. Sebaliknya, dunia kapitalis liberalis juga telah mewadahi konsep keadilan sosial dalam sistem negara kesejahteraan atau welfare state yang sekaligus menganut sistem demokrasi. Sudah ada perjumpaan, sudah ada pertemuan. Kalau kita simak konstitusi kita, dulu pasal 33 itu ada 3 ayat. Sekarang menjadi 5 ayat. Tolong dibaca. Undang-Undang Dasar 1945 khusus pasal 33 menurut saya sudah makin lengkap dan makin tepat sesuai dengan perkembangan zaman. Silahkan baca masing-masing pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya lagi lompatan teknologi dan revolusi industri 4.0. Dunia kita sedang mengalami revolusi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan AI, bioteknologi, komputasi kuantum, dan otomatisasi mengubah setiap aspek kehidupan manusia. Peluangnya besar, tapi cost-nya, price-nya, dan risikonya juga sangat besar. Tanpa etika, tanpa batas, tanpa kesadaran kemanusiaan, maka teknologi bisa menjadi alat dominasi, kontrol sosial, bahkan dehumanisasi. Disinilah kita membutuhkan peradaban yang bukan hanya smart, tapi wise, bijaksana. Yang bukan hanya mengembangkan teknologi, tetapi juga membentuk manusia yang matang secara nilai dan moral. Lantas urusan krisis tata kelola global dan ketidakpastian politik internasional. Dunia pasca Perang Dunia Kedua dirancang dengan semangat kolaboratif. Remember, ada PBB yang dibentuk setelah berembuk di San Francisco, ada Bretton Woods, WHO, WTO, IMF, World Bank, dan the spirit, the practice of multilateralism. Tapi kini semua itu diuji. Banyak yang mengalami kemunduran. Perang Rusia-Ukraina masih menunjukkan tanda yang we don't know kapan berakhirnya. Tragedi Gaza mengambilkan kegagalan dunia dalam menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik Taiwan, dan krisis Laut Tiongkok Selatan menciptakan atmosfer pre-war di depan kawat. Saya membaca 2 buku novel yang berjudul 2030 dan 2050 ditulis oleh seorang Laksamana Bintang 4 Purnawirawan. Saya ikuti novel, bahasanya enak dibaca. Dia mengatakan
sangat mungkin perang besar terjadi di Mandala Asia Pasifik seperti dulu. Sangat mungkin perang dunia ketiga pecah. Itu dengan judul 2050. Kalau saya baca yang kita punya background militer, pada ini bagus ini, masuk akal. Bisa ternyata terjadi perang besar. Meskipun buku itu mengandung pesan, ayo kita cegah. This war can be avoided, can be prevented. Itu pesan moralnya. Dan ini urusan hubungan antara moralitas dengan power. Ada yang mengkritik namanya Win Deloria. Sayangnya peradaban barat itu tidak menghubungkan antara knowledge dengan moralitas. Tapi yang dihubungkan knowledge dengan power. Inilah yang menjadi biang keladi. Namun dari sisi ini juga muncul peluang bangkitnya kekuatan menengah dan global south termasuk Indonesia dan ASEAN. Mudah-mudahan ASEAN tidak ada masalah baru, akurlah sesama ASEAN, tidak elok kalau terjadi perang di antara ASEAN. Ini harapan kita semua saya kira, karena ASEAN can do a lot of things ke depan ini. Dunianya sedang kacau, kalau ASEAN bersatu, smart, melihat ke depan, there are many things that ASEAN can do untuk kebaikan ASEAN, kebaikan kawasan, dan insya Allah juga dunia. Saudara-saudara, saya ini sebetulnya baru keluar dari rumah sakit, tetapi alhamdulillah proses recovery, Mas Wiranto waktu datang hari kedua sama si Pucet, sekarang sudah mulai hampir pulih insya Allah. Oleh karena itu, saya sudah bicara sekitar 60-65%, masih ada sisa sedikit. Saya mohon kesabarannya, bagaimana kalau kita putarkan satu video, memberi kesempatan saya untuk konsolidasi, memberi kesempatan tidak jenuh di sini. Video ini juga ada message-nya. Ini video musik yang berjudul Save Our World. Lagu ini saya ciptakan di Oslo, Norwegia pada tahun 2010 setelah menghadiri konferensi Kang Agung, konferensi lingkungan dan hutan. Saya menjadi co-chair bersama tuan rumah Perdana Menteri Stoltenberg yang kemarin 10 tahun jadi sekjen NATO. Nah setelah sampai di tanah air kita bikin lagunya, 3 tahun diterjemahkan oleh musisi dari California, Jeff Lorber, dan sekarang kita bikin versi ketiga. Saya mengajak 35 artis, mulai dari Mbak Titi Puspa sebelum wafat sempat rekaman, sampai penyanyi cilik. Message-nya apa? Let's save our world. Selamatkan bumi kita, selamatkan Indonesia kita. Mudah-mudahan berkenan. In 2010, during my tenure as President of Indonesia, I traveled to Oslo, Norway, to participate in the International Conference on Climate and Forestry. I was honored to co-chair the conference alongside the then Prime Minister of Norway, Jens Stoltenberg. The spirit of this gathering was to unite global effort in combating climate change. Before departing Oslo, I was inspired to write a song because of our strong commitment during the conference to preserve the environment. In Jakarta, I collaborated with the renowned composer Erwin Gutawa, who arranged the music, which we titled Untuk Bumi Kita, meaning for our world in Indonesian. It was then sung by Sandi Sondoro, one of the prominent singers in Indonesia. 3 years later, in 2013, a musician from the US, Jeff Lorber, translated the song into English, titled Save Our World. Jeffrey Pesqueto, an American singer, sang this version.
In this video, in the new version of Save Our World, arranged by Tohpati, 35 Indonesian artists from different generations lend their voices to sing this beautiful song. It is a call to action, inviting every country and everyone to join hands to protect our future generation from climate disaster. Together, we can make a difference. Enjoy the video and let us act now to save our world. Make a change forever. We can do it if we just try. Save our world from our own destruction. Time to make a difference. All it takes is you and I. Raise your hand up and pray to the one that you pray. To protect our children's children, let us pray. Bumi kita ini taman kehidupan. Hutan dan lautan dilalui langit biru. Mari kita bersama Bersatulah wahai bangsa sedunia.
for internet. Mana kanan kiri dah polusi. You living in the moment but you will see. Messy for me, can see from me to see. Sudah waktunya tuh beraksi. Now apabila semua tinggal cerita dan kisah kenangan alam indah, like this song rekaman ekspresi gelisah, tapi cobalah cek realita. we're a part of this problem. We need each and every one. Tapi kepemimpinan di atas yang bisa mewujudkan. We're a part of this problem. We need each and every one. Tapi kepemimpinan di atas yang bisa mewujudkan. To protect our children, let us pray. Nah yang tadi, yang barangkali mengapa ada orang barat yang bule tadi, itu adalah orkestra dari Budapest, Hungaria. Jadi setelah kita siapkan aransemen di sini, kita kirim ke Budapest, dikasih sentuhan orkestra. Kemudian dikirim kembali, kita ambil audionya. Mbak Titik Puspa, beliau itu masih ikut dalam mengambil audionya. Tapi kemudian sakit sehingga pada saat pengambilan video beliau sudah wafat. Akhirnya digantikan yang Mbak Titik Puspa tadi oleh putrinya, Peti Tunjung Sari, dan wajahnya dibikin AI sehingga jauh lebih mirip ibundanya. Kira-kira itu mudah-mudahan menggugah semangat kita to save our planet, to save our world. Ini bagian terakhir dari pidato saya. Mohon kesabarannya, karena kalau bicara peradaban terlalu singkat, nanti mana, where is the beef? Nggak ada beefnya gitu. Jadi
Saya kira yang sabar insya Allah dikasih pahala oleh Allah, rezekinya bertambah banyak. Saya lanjutkan. Jika kita ingin 100 tahun ke depan menjadi era kebangkitan baru, maka kita harus mulai dari sekarang. Menanam benih-benih keadilan, kebaikan dan kebijaksanaan di seluruh sendi kehidupan kita. Sebagaimana para pendiri bangsa dulu memimpikan Indonesia merdeka jauh sebelum 1945. Maka kita pun hari ini harus mulai memimpikan dan merancang masa depan peradaban kita menuju tahun 2125 yang akan datang. Bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita dan untuk bumi yang telah begitu sabar menampung kesalahan-kesalahan kita. Bill Nye pernah menyampaikan bahwa if the earth gets hit by an asteroid, it is game over. Selesai. It is control or delete for civilization. Jadi ratusan juta tahun yang lalu asteroid menghantam muka bumi. Terjadilah peristiwa besar, iklim berubah, dunia gelap sehingga dinosaurus, sang raksasa, makhluk yang sangat kuat, could not stay, could not survive, punah, because dia tidak bisa beradaptasi, dia tidak bisa berubah sehingga hilang dari kehidupan di muka bumi. Nah, pesan moral kita, meskipun insya Allah bumi kita tidak akan ada lagi yang menghantam asteroid dari luar angkasa, tetapi kalau kita alpa salah untuk menjaga bumi ini sama saja dengan hantaman asteroid. Ini betul-betul serius. Saya akan masuk kepada bagian akhir. Saudara-saudara sekalian, di bagian sebelumnya kita telah membahas tantangan dan peluang yang tengah dihadapi dunia di awal abad ke-21. Kini tibalah saatnya kita mengajukan pertanyaan yang lebih dalam dan lebih mengganggu. Apakah dunia saat ini sedang berada di jalur menuju kegagalan peradaban? It is serious question. Bukan sekedar krisis sementara atau problem sektoral, melainkan tanda-tanda keretakan yang lebih sistemik yang jika dibiarkan menjadi kejatuhan peradaban manusia di era modern ini. Kita melihat dunia yang tampak maju, tapi sebenarnya guncang. Di permukaan dunia kita tampak begitu maju, teknologi berkembang pesat, komunikasi serba instan, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan konektivitas global semakin instan. Namun, jika kita gali lebih dalam, kita melihat dunia kita sedang dalam keadaan tidak baik. Banyak indikator menunjukkan bahwa peradaban dunia berada dalam krisis arah, krisis nilai, krisis solidaritas, bahkan krisis spiritual. Ada yang menyebutnya world disorder sekarang ini. Ada pula yang menyebutnya polycrisis, yaitu suatu kondisi ketika berbagai krisis bersifat simultan, saling terkait dan saling memperparah. Apa yang sedang terjadi bukanlah hanya masalah satu bidang atau satu wilayah, tetapi krisis global yang menyentuh jantung peradaban itu sendiri. Lalu apa saja gejala-gejala kegagalan peradaban? Mari kita lihat beberapa gejala nyata yang hari ini menjadi penyakit dari dunia modern. Pertama, peradaban tanpa nilai. Civilization without values. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan melaju tanpa arah, nilai. Inovasi dianggap tujuan itu sendiri, bukan sarana bagi kemanusiaan. Dunia digital yang luar biasa canggih justru menghasilkan masyarakat yang makin terfragmentasi, penuh disinformasi dan miskin empati. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia makin terkikis.
kemajuan material tak diiringi kemajuan moral. Kedua, politik yang kehilangan jiwa. Demokrasi seperti mengalami kelelahan. Banyak negara yang dulunya menjadi mercusuar demokrasi, kini jatuh pada populisme yang ekstrim, politik kebencian, dan kebijakan yang mementingkan jangka pendek demi elektabilitas. Politik identitas menggantikan politik gagasan. Di sisi lain, negara-negara otoriter menggunakan kemajuan teknologi untuk memperkuat pengawasan terhadap warganya. Kebenaran menjadi relatif. Kita hidup dalam era post-truth politics. Fakta bisa dibengkokkan. Dalam suasana seperti ini, bagaimana mungkin kita berbicara tentang peradaban yang luhur? Ketiga, solidaritas global yang memudar. Tragedi Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, termasuk anak-anak, adalah cermin dari krisis solidaritas global. Di banyak tempat, penderitaan manusia dibiarkan karena hanya politik dan diplomasi tak mampu menjawab. Ketika kemanusiaan tunduk pada geopolitik, maka itu adalah pertanda bahwa peradaban tengah kehilangan jiwa dan hatinya. Keempat, eksploitasi berlebihan terhadap alam. Peradaban yang sejati hidup dalam harmoni dengan alam. Tetapi peradaban hari ini justru mengeksploitasi alam dengan rakus dan membabi buta. Greed is not need. Yang kita perlukan need, not greed. Kita telah menciptakan peradaban yang subur secara ekonomi, namun gersang secara ekologis. Bapak Ibu sekalian, jika situasi ini dibiarkan, kita bukan hanya menghadapi risiko penurunan kualitas hidup, kita menghadapi potensi keruntuhan total sistem global. Perang dingin baru bisa berubah menjadi, perang dingin baru, New Cold War, bisa berubah menjadi konflik panas antar kekuatan besar. Kerusakan lingkungan bisa memicu kelangkaan air, kelangkaan pangan, dan migrasi iklim yang masif. Krisis kepercayaan bisa menghancurkan kohesi sosial dalam masyarakat, dan kegagalan multilateral bisa membuat dunia tidak mampu lagi menangani krisis bersama. Semuanya adalah skenario nyata. Bahkan para ilmuwan dan pemikir global dari Harari hingga Joseph Nye memperingatkan bahwa abad ini bisa menjadi abad kegagalan besar umat manusia jika tidak dilakukan koreksi kolektif. Lalu, masihkah ada harapan? Saya percaya, meskipun sedikit terlambat, masih ada kesempatan. Masih ada window of opportunity. Meskipun setiap saat jendela itu bisa tertutup. Dunia masih bisa diselamatkan. Tapi kita harus kembali pada fondasi peradaban yang sejati. Untuk menilai apakah peradaban sedang sehat atau justru menuju kegagalannya, kita harus mengacu pada pilar-pilar utamanya. Ini saya skip karena sebetulnya kandungannya sudah ada dalam uraian sebelumnya. Saya ingin masuk kepada closing yang menurut saya ini necessary saya sampaikan karena menyangkut masa depan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya muliakan, kita telah menempuh perjalanan panjang dalam pemikiran hari ini. Kita menelusuri apa itu peradaban, what is civilization, bagaimana ia lahir, berkembang, dan bisa jatuh. Kita telah merenungi 100 tahun sejarah dunia dan Indonesia, melihat luka dan kebangkitannya. Kita juga telah berani membayangkan 100 tahun ke depan. Namun di atas segalanya, izinkan saya mengakhiri pidato ini bukan hanya dengan gagasan, tetapi dengan seruan nurani. Kita semua yang hadir di ruangan ini, para pemikir, pemimpin, guru bangsa, dan penjaga nurani, memiliki satu kesamaan. Kita semua mencintai dunia ini.
kita juga sangat mencintai Indonesia, tanah air kita. Kita ingin agar anak-anak dan cucu-cucu kita hidup dalam dunia yang lebih damai, lebih adil, lebih makmur, dan lebih layak untuk dihuni. Saya sendiri sudah tidak muda lagi. Saya tidak tahu apakah saya akan masih sempat menyaksikan bagaimana rupa dunia 25, 50, atau 100 tahun ke depan. Tapi saya ingin percaya bahwa ketika kelak generasi penerus kita menoleh ke masa lalu, mereka bisa berkata, ada orang-orang yang tidak tinggal diam. Ada yang pernah mencoba menyelamatkan peradaban ini. Saya ingin kita semua menjadi bagian dari orang-orang itu. Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang berusaha. Bukan, saya ulangi, orang yang tetap berdiri, bahkan ketika keadaan tidak pasti. Orang yang memilih kerjasama, bukan permusuhan. Orang yang tetap punya hati di tengah dunia yang makin dingin. Saya tahu menjaga peradaban bukan tugas yang ringan. Kadang melelahkan. Kadang kita merasa sendiri. Tapi percayalah, selalu ada jiwa-jiwa baik di luar sana yang juga berjalan bersama kita. Dalam diam, dalam sunyi, dan dalam cinta. Dan kadang dunia terasa begitu kacau dan berlangsung dengan cepat. Seolah-olah peradaban sedang melaju tanpa kendali. Stephen Wright pernah mengingatkan kita semua, I think God's going to come down and pull civilization over for speeding. Percayalah Allah, Tuhan akan turun ke bumi manakala manusia ugal-ugalan, peradaban dibikin kencang-kencangan tanpa kendali dan bisa jatuh setiap saat. Dan tugas kita hari ini bukan menyelesaikan semuanya. Tugas kita adalah menyalakan satu pelita yang bisa menjadi penuntun bagi langkah-langkah setelah kita nanti. Saya teringat satu doa indah yang sering saya bisikkan dalam hati di malam hari. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjaga kebaikan yang masih tersisa. Beri aku keteguhan untuk merawat damai, bahkan saat dunia kehilangan arah. Hari ini saya bisikkan doa itu lagi, bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Karena dunia sedang menunggu kita. Dunia menunggu suara kita. Dan peradaban tak akan tumbuh dari senjata, tapi dari tangan-tangan yang mau merangkul. Dari hati-hati yang bersedia mendengar, dari keberanian untuk berharap di tengah kegelapan. Terima kasih sudah membersamai saya hari ini. Terima kasih untuk kesediaan mendengar, berpikir, dan merasa bersama. Mari kita jaga dunia ini bukan karena dia sempurna, tapi karena dia satu-satunya yang kita punya. Mari kita jaga Indonesia, bukan karena dia tanpa celah, tapi karena dia rumah kita bersama. Dan mari kita jaga kemanusiaan, karena tanpa itu tak ada lagi arti dari peradaban. Terima kasih dari hati saya untuk Bapak Ibu semua. Dan untuk melengkapi pidato peradaban kali ini, kita akan mendengarkan closing remarks atau pidato penutup dari Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki, SH.MH, selaku Ketua Pembina Institut Peradaban. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari pidato Pak SBY tadi, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan dengan sangat antusias pandangan beliau mengenai gejala the world disorder dewasa ini. Tatanan dunia yang sedang bergejolak, yang penting untuk kita antisipasi, penting diantisipasi oleh kita semua dengan segala akibatnya dalam dinamika peradaban umat manusia, di mana Indonesia
mau tidak mau terlibat aktif sekali di dalamnya. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia semakin berkibar, global player, alhamdulillah. Peradaban Indonesia maju sebagai bagian dari peradaban dunia yang berkembang haruslah terus terlibat aktif dalam agenda kemanusiaan global. Pidato Pak SBY tadi sungguh telah menginspirasi kita semua untuk berbuat sesuatu yang semakin baik untuk masa depan. Seperti pernah terjadi pada pertengahan abad ke-20, setelah Perang Dunia ke-1, Great Depression tahun 30-an, dilanjutkan Perang Dunia ketiga pada tahun 40-an yang berakhir dengan terjadinya very big change in human history. Maka menuju pertengahan abad ke-21 nanti, ketika Indonesia 100 tahun, besar kemungkinan akan terjadi lagi, atau kalaupun tidak besar kemungkinan, ada kemungkinan akan terjadi lagi another big bang change in the world history yang harus diantisipasi. Mari kita mempersiapkan segala langkah yang terukur untuk kepentingan peradaban Indonesia maju di tengah dinamika ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Kepada Pak SBY, mari kita sama-sama ucapkan terima kasih atas pidatonya yang sangat inspiratif untuk halayak yang luas, baik yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah ini sudah lebih dari 3 jam kita di sini, maupun yang akan menyaksikan melalui pemberitaan-pemberitaan yang luas dan juga video, mungkin YouTube sesudah ini. Pak SBY, it's a great lecture dari Bapak. Thank you, terima kasih Pak. Hadirin, dengan berakhirnya pidato Bapak Jimli Asidiki SHMA, maka berakhir pula rangkaian pidato peradaban hari ini. Terima kasih, selamat menikmati makan siang hari ini. Akhir kata saya Dea Kartika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pada tanggal 18 Juli 2012, secara resmi Institut Peradaban berdiri. Pendirian ini diawali dengan kepedulian para tokoh besar seperti almarhum Profesor Dr. Salim Said, Profesor Dr. Jimli Asidiki, Dr. Haji Burhanuddin Abdullah, Kiai Haji Masdar Farid Al-Masudi, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto, Marsekal TNI Purnawirawan Capi Hakim, almarhum Komjen Polisi Profesor Dr. Faruk Muhammad dan Muhammad Ihsan Lulemba. Dari diskusi panjang mereka dan keprihatinan melihat kondisi Indonesia saat itu, bahkan sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 yang harusnya menjadi momentum jembatan emas perjalanan bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih tinggi, belum juga bisa terwujud. Ada banyak hal yang harus dievaluasi lebih mendalam. Inilah yang mencetus lahirnya Institut Peradaban. Sebagaimana Roma tidak dibangun dalam satu malam, patah tumbuhnya berbagai sistem demokrasi di Indonesia menimbulkan kajian tentang pentingnya membangun peradaban tinggi di tengah masyarakat. Fondasi intelektual yang tercipta akan menjadi dasar lahirnya kebijakan yang lebih relevan dalam membangun sebuah negara besar. Ini sesuai dengan moto Institut Peradaban, mencerahkan dan mencerdaskan. Tidak adanya landasan pemikiran yang kuat dan mendalam, segala bentuk pembangunan hanya akan berdiri di atas fondasi rapuh yang mudah ambruk digoyang dinamika zaman. Untuk itu, Institut Peradaban aktif berperan menyumbangkan beragam hasil karya kolaborasi dengan banyak tokoh besar di negeri ini. Institut Peradaban tidak menawarkan masa lalu sebagai nostalgia, tetapi sebagai sumber energi intelektual untuk menatap masa depan Indonesia secara berdaulat.